Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, saya Anissa Putristianingsih dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, semester 4 dengan NIM 225221171. Karena latar belakang universitas saya adalah negeri namun Islam, tidak hanya mempelajari tentang mata kuliah umum saja, tetapi saya juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama, seperti yang akan saya sharingkan dalam video kali ini. Salah satunya yaitu terkait ilmu tasawuf, lebih tepatnya lagi ke dalam kerangka berpikir irfani, konsep makamat dan ahwal dalam ilmu tasawuf, dan kira-kira apa aja sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kepo ya? Simak videonya yuk! Dalam menjalankan sebuah kehidupan, kita perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui sebuah keberadaan. Maka dari itu, manusia dituntut untuk mengerti apa itu ilmu pengetahuan. Kerangka berpikir atau yang disebut juga sebagai epistemologi. Epistemologi ini cenderung memiliki pembahasan yang sangat strategis. Karenanya kita harus mempelajarinya. Karena di dalam pembahasan epistemologi kita membahas atau mempersoalkan terkait bagaimana dan cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara yang baik dan benar. Secara general, epistemologi dalam Islam atau kerangka berpikir dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait apa itu irfani. Mungkin bagi sebagian orang terdengar asing, tapi ada juga sebagian orang yang merasa sudah paham betul terkait apa itu irfani dan jenis-jenisnya. Dari pengertian irfani sendiri itu berbeda dari bayani maupun burhani. Pengertian irfani itu lebih cenderung kepada intuisi, sedangkan bayani itu cenderung kepada teks maupun tulisan. Pada kasif, terbukanya rahasia oleh Tuhan sebagai buah dari ketakwaan karena telah taat kepadanya atau kepada Tuhan. Sebab itulah pengetahuan irfani ini tidak berdasarkan dari teks maupun tulisan, tetapi dari lubuk hati dan kesucian hati manusia. Pengetahuan irfani ini bertujuan agar kita mendapatkan sebuah ilmu baru atau pengetahuan baru yang nantinya dapat diceritakan kepada orang lain dan dapat diterima logis oleh orang lain. Untuk itu, pengetahuan irfani dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua yaitu penerimaan, ketiga yaitu pengungkapan secara lisan maupun tulisan. Dalam tahapan yang pertama yaitu persiapan. Agar dapat menerima suatu pengetahuan atau kasif, seseorang harus menjalani perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang instan. Proses yang dimaksud yaitu makam atau tingkatan atau dalam bahasa Inggris yaitu stage, dan terdapat juga ahwal atau dalam jamaknya adalah hal. Proses inilah yang harus dijalani oleh seseorang agar mendapatkan suatu pengetahuan dan dapat bertemu dengan Tuhannya. Yang dimaksud makam di sini yaitu tingkatan dalam beribadah. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat beberapa tingkatan, yaitu tobat, sabar, khauf, raja, tawakal, mahabbah, ridho, ikhlas, muhasabah, dan muraqabah. Namun dalam kalangan sufi urutan makam ini tentunya berbeda-beda. Selain dari makam juga terdapat istilah lain yaitu hal atau dalam jamaknya yaitu ahwal. Ahwal di sini memiliki arti yaitu keadaan psikologis di mana seseorang sufi mencapai makam tertentu. Pendapat dari At-Tusi ahwal ini tidak termasuk ke dalam jalan atau latihan rohaniyah. Salah satunya yaitu keterpusatan diri atau muraqabah. Para sufi juga menegaskan bahwasannya terdapat perbedaan antara makam dan ahwal ini. Makam biasanya lebih melekat dibandingkan ahwal yang lebih mudah lepas. Karena makam ini dapat dicapai melalui segala upaya atau cara dibandingkan dengan ahwal yang biasanya diperoleh dengan cara ketidaksengajaan. Karena hal inilah ahwal atau hal ini datang dengan kalbu dan tanpa disengaja dan mudah lepas dari pemikiran.
Pengen tahu terkait makam dan ahwal? Simak cuplikan videonya ya. Korelasi antara makam dan ahwal tidak perlu dipungkir lagi bahwasannya makam dan hal itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat keduanya adalah dua sisi mata uang. Analoginya bahwasannya makam menjadi persyaratan menuju Tuhan serta dalam makam akan didapatkan kehadiran ahwal. Ahwal yang didapatkan dalam makam akan menghantarkan seseorang agar mendaki ke makam-makam selanjutnya. Sebagai contohnya yaitu apabila seorang berada dalam makam taubat dan akan menjumpai ahwal atau perasaan dia akan merasakan indahnya bertaubat dan memiliki benteng yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa besar lainnya. Pada umumnya, makam terdiri dari yang pertama yaitu tobat. Menurut gambar Kailani dalam bukunya di Tasawuf Al-Islami, tobat merupakan rasa penyesalan yang mendalam dari hati disertai rasa memohon ampun dan keinginan dalam hati untuk meninggalkan segala perbuatan yang menyebabkan suatu dosa besar. Dalam bahasa Arab, tobat atau at-taubah merupakan taubatan yang memiliki arti kembali dan penyesalan. Dalam Al-Quran sendiri juga banyak menjelaskan tentang tobat seperti halnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 dan artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Menurut Imam Al-Ghazali, tobat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu pertama, meninggalkan kejahatan untuk berbuat baik karena takut akan siksaan dari Allah. Yang kedua, inabah atau yang sering disebut juga memperbaiki diri kembali dari yang baik menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu penyesalan kepada Allah karena ketaatan dan keinginan pada Allah. Hal ini juga sering disebut sebagai aubah. Tingkatan yang selanjutnya yaitu zuhud. Arti zuhud ini yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan mementingkan kehidupan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, zuhud merupakan mengurangi kecenderungan rasa yang berlebihan terhadap dunia dan menjauhinya dengan penuh kesadaran. Dalam Al-Quran sendiri, zuhud juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 77. Terdapat juga dalam Quran Surat At-Taubah ayat 38. Dapat dilihat tingkatan zuhud terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama terendah, berarti menjauhkan dunia agar terhindar dari siksa di akhirat. Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat kelak. Yang ketiga, yang tertinggi, menjauhi dunia bukan karena rasa takut, tetapi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahapan ketiga ini, orang tersebut memandang dunia bukanlah segalanya dan tidak memiliki arti apa-apa. Tingkatan yang ketiga adalah fakir atau fakir. Al-fakir ini merupakan sesuatu tindakan yang tidak menuntut hal lebih dan mensyukuri apa yang telah dimiliki, sehingga tidak menuntut sesuatu hal yang lain. Sikap fakir ini menolong munculnya sikap yang lebih berhati-hati apabila tidak terdapat hukum yang pasti dan tidak diketahui kebenarannya, maka lebih baik untuk meninggalkannya. Sikap fakir ini dinilai sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan di dunia dan sangat penting bagi orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah, karena mereka beranggapan bahwa kekayaan hanyalah membuat manusia menjadi sombong dan memiliki sifat jahat sehingga dapat menjauhkan dari Allah. Yang selanjutnya adalah sabar atau al-sabar. Secara harfiah, sabar memiliki arti tabah hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sabar memiliki 3 macam, yaitu bersabar kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bersabar bersama Allah, yaitu bersabar dengan ketetapan Allah serta perbuatannya terhadap hambanya dari berbagai macam ujian. Yang ketiga, bersabar atas Allah, yaitu bersabar terhadap rezeki, jalan keluar kecukupan, pertolongan, serta pahala yang telah dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Sikap sabar juga telah dianjurkan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 127. Yang selanjutnya yaitu syukur. Syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Rasa syukur juga dapat ditunjukkan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keenam yaitu rela atau ridho. Ridho memiliki arti yaitu menerima dengan segala hati terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya ia tidak memiliki buruk sangka terhadap ketentuan Allah, bahkan dia dapat melihat keagungannya dan kebesarannya. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Yang selanjutnya yaitu tawakal.
Pada dasarnya, tawakal itu menyerahkan segala urusan baik itu dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal juga terdapat dalam firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 51. Dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal serta juga diperkuat dengan Quran surat Al-Maidah ayat 11. Dan bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Yang selanjutnya yaitu ada ahwal. Ahwal terdiri dari mawas diri, kehampiran dan kedekatan, cinta, takut, harap, rindu, intim, tentram, penyaksian, dan juga yakin. Mawas diri. Mawas diri yaitu meneliti apakah segala tindakan sudah sesuai dengan ajarannya atau malah keluar dari perintahnya. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selanjutnya yaitu cinta. Dalam para sufi, cinta merupakan anugerah. Ini juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Selanjutnya yaitu berharap dan takut atau roja dan khauf. Hal ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Dan juga rindu atau syauq, yang juga terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Selanjutnya terdapat intim atau sukacita. Dalam pandangan sufi merupakan sifat yang selalu berbaur dan tak pernah merasa kesepian. Setelah tahapan yang pertama selesai, yaitu terdapat tahapan yang kedua, penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan memperoleh limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif pada tahapan kedua. Mereka akan mendapatkan realitas kesadaran yang mutlak atau kasif. Tahapan yang ketiga yaitu pengungkapan. Dengan adanya pengalaman mistik, kemudian diinterpretasikan kepada orang lain melewati lisan ataupun tulisan, yang dalam epistemologi Al-Ghazali dikatakan sebagai ilmu laduni. Nah, bagaimana sobat mahasiswa terkait cuplikan video tadi? Sudah paham kan? Sekarang di sini saya akan menjelaskan terkait implementasinya dalam kehidupan sehari-hari terkait irfani. Irfani ini kan lebih cenderung ke dalam intuisi. Seperti halnya didapat melalui nalar dan juga ide cemerlang yang tiba-tiba seperti halnya Newton pada tahun 1642 sampai 1727 Masehi menemukan gaya gravitasi setelah ia melihat sebuah apel yang jatuh tidak jauh dari tempat duduk Newton. Dan kemudian terdapat juga mimpi yang harus dilakukan agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan rasa kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Atau kita juga bisa melihat dari yang kita alami sehari-hari, yaitu seperti sholat istikharah. Sholat istikharah itu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam menggapainya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita petunjuk melewati sebuah mimpi dan pertanda yang tidak kita duga-duga. Mungkin itu salah satu contoh yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu sadar ataupun tidak, secara tidak langsung kita sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, nampaknya seru sekali bukan mempelajari pengetahuan irfani itu. Selain kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita juga semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Plusnya lagi, kita dapat mengelilingi Masjid Al-Aqsa Klaten ini tentunya. Buat kalian yang mungkin memiliki pengalaman yang sama atau implementasi yang sama, bisa banget ditulis di kolom komentar di bawah ini, dan mungkin kita akan sharing-sharing pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya meneng loh. Audio Jungle.